Begitu dikasih kabar, selamat, rumah Anda akan kami bedah, langsung aja sujud. Punya wudhu enggak, nutup aurat enggak, madhab kiblat enggak, main sujud aja. Atau biasanya juga kita lihat pemain bola, begitu habis ngegolin, gol, wah langsung aja sujud. Punya wudhu enggak, madhab kiblat enggak, nutup aurat enggak, mana pakai celana pendek, main sujud aja. Itu dosa di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Karena bukan begitu, ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi bukan langsung main sujud aja, ada aturannya. Jadi begitulah cara sujud syukur di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ada di kolom komentar di salah satu video saya. Pertanyaannya adalah, apabila suami istri habis bersetubuh, habis melakukan hubungan intim dan belum mandi junub, apa boleh makan atau minum? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sajakah yang diharamkan bagi orang yang junub. Orang yang junub itu adalah orang yang belum mandi sehabis keluar mani, baik keluar maninya itu disebabkan berhubungan intim ataupun keluar maninya itu bukan disebabkan berhubungan intim. Bisa saja keluar maninya itu disebabkan mimpi, ataupun keluar maninya itu disebabkan onani. Kerjaannya para jomblo. Dan yang kedua, orang junub itu adalah orang yang belum mandi sehabis melakukan hubungan intim, habis ML. ML itu merojok liang. Kalau kata orang kampung saya, mesmeo. Nah, kalau orang habis berhubungan intim dan belum mandi, maka dia itu junub. Baik berhubungan intimnya itu sampai keluar mani ataupun tidak sampai keluar mani. Ya kan bisa aja orang berhubungan intim nggak sampai keluar mani. Misalnya pengantin baru, namanya pengantin baru ya kan, siang-siang juga mesmeu terus, lagi mamayu kalau kata bahasa Sunda mah, lagi enak-enaknya ngamesmeu siang-siang, ada mertuanya ngetok-ngetok pintu kamar, tok 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 tok, mantu, mantu, ada tamu di luar nyariin kasep. Waduh, minantu anyar ieu meureun, disebut nage kasep. Padahal manya hidung, monyong, genong, nong-nong, hirup deui. Ya Allah, lagi enak-enaknya ngamesmeu, siang-siang nih pengantin baru, ada mertua ngetok-ngetok pintu kamar. Mantu, ada yang nyariin di luar, mantu. Waduh, mau dicabut lagi enak-enaknya, mana belum keluar lagi. Tahu sendiri kan gimana rasanya, belum keluar dicabut. Waduh, mending ditonjok sekali daripada belum keluar dicabut. Waduh, rasanya kayak apa itu. Tapi mau tetap dilanjutin, malu sama mertua. Udah ngetok-ngetok pintu kamar.
Akhirnya terpaksa, daripada malu sama mertua, ya udahlah Neng, cabut dulu. Akhirnya dia cabut dulu sosis bakarnya. Kemudian dia keluar nemuin tamunya. Nah, suami istri ini statusnya junub karena suami istri ini habis berhubungan intim dan belum mandi. Walaupun berhubungan intimnya belum sampai keluar mani, tetap suami istri ini statusnya orang junub. Jadi sekali lagi, orang junub itu adalah orang yang habis keluar mani, baik keluar maninya itu disebabkan berhubungan intim ataupun keluar maninya itu bukan disebabkan berhubungan intim. Yang kedua, orang junub itu adalah orang yang habis berhubungan intim, baik berhubungan intimnya itu sampai keluar mani ataupun tidak sampai keluar mani. Itu junub. Nah, apa sajakah yang diharamkan atau dilarang bagi orang yang junub? Apakah makan, minum juga diharamkan, dilarang bagi orang junub? Menurut di dalam kitab Fathul Mu'in, yang diharamkan bagi orang junub itu pertama sholatun, sholat. Jadi orang junub itu dilarang sholat. Sholatun ini nakiroh, berarti umum, mutlak. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, haram bagi orang junub mengerjakan sholat. Yang kedua, tawafun, tawaf. Ini berkaitan dengan haji atau umroh. Jadi orang junub itu dilarang tawaf. Tawafun ini juga nakiroh, berarti umum. Baik tawaf rukun, tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Itu haram bagi orang yang junub mengerjakan tawaf. Karena kata Rasul, tawaf itu sepangkat dengan sholat. Dalam arti harus suci dari hadas, harus menutup aurat, harus niat. Cuman bedanya, kalau sholat nggak boleh ngomong, jangankan ngomong, mulut kita ngucapin 2 huruf aja yang nggak ada hubungannya dengan bacaan sholat, maka batal sholatnya. Tapi kalau tawaf boleh ngomong. Jangankan ngomong, ngobrol sama teman lagi tawaf boleh. Tapi kan daripada ngobrol lebih bagus diisi dengan doa-doa. Itu masalahnya nggak hafal doanya. Atau kalau nggak hafal mah doa apa ke baca yang bisa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi ke baca. Buset dah itu mah doa mau berak. Iya doa mau berak kayak apa kayak bacalah daripada ngobrol. Ya Allah, udah kalau nggak bisa mah doa Robbana atina fid dunya hasanah aja yang gampang. Doa sapu jagat. Masa nggak bisa? Udah doa itu aja baca tiap putaran. Nggak apa-apa kalau emang nggak bisa mah. Kan ada ceritanya. Ada orang tawaf sama bininya 2. Bini muda sama bini tua. Bini muda namanya Hasanah, bini tua namanya Markona. Waktu tawaf putaran pertama dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran ketiga dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai putaran ke-6 dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu mau putaran yang terakhir, mau putaran yang ke-7, dia dipukul sama bininya yang tua. Hei bang, jadi orang mah kalau punya bini 2 atuh harus adil. Kata lakinya, emang gua gak adil gimana? Kata bininya,
Mentang-mentang hasanah bini muda disebut-sebut terus. Putaran pertama hasanah, putaran kedua hasanah, sampai putaran ke-6 hasanah juga. Atuh saya kapan disebutnya bang? Mentang-mentang saya bini tua nggak disebut-sebut, yang disebut-sebut hasanah lagi, hasanah lagi. Atuh kan saya juga pengen disebut-sebut bang. Sekali-kali kayak sebut nama saya Markona gitu, jangan hasanah lagi, hasanah lagi. Belenak aing mah ngadengin age. Kata lakinya, ya udah, putaran ke-7 ini mah gue sebut nama lu. Begitu putaran ke-7, lakinya baca Rabbana atina fid dunya marqona wa fil akhirati marqona wa qina adzabannar. Kata bininya yang tua, nah gitu dong bang, sekali-kali sebut nama saya, jangan hasanah lagi, hasanah lagi. Ya Allah, itu mah bininya geblek, lakinya blow on. Ya Allah. Nah, jadi orang junub haram mengerjakan tawaf. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang junub, sujudun sujud. Haram bagi orang junub mengerjakan sujud, baik sujud syukur maupun sujud tilawah. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan manakala kita mendapatkan nikmat mendadak, atau manakala kita terhindar dari bala bencana atau musibah. Itu disunahkan sujud syukur. Tapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sujud syukur ini ada aturannya. Gak bisa sembarangan langsung sujud aja. Jadi ada aturannya. Harus punya wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Jadi bukan seperti yang biasa kita lihat di TV-TV. Begitu terpilih jadi juara, langsung aja sujud syukur. Punya wudu enggak, nutup aurat enggak, madhab kiblat enggak, main sujud aja. Jadi bukan begitu, bukan. Ada aturannya. Harus punya wudu, menutup aurat, harus menghadap kiblat. Dan sujud syukur itu rukunnya ada 7. Pertama, niat. Niat ini bareng dengan takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali. Yang keempat, tumakninah dalam sujud. Yang kelima, duduk sesudah sujud. Yang keenam, salam. Dan yang ketujuh, tertib. Jadi begini cara sujud syukur di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Misalnya kita mau sujud syukur karena mendapatkan nikmat mendadak. Contoh misalnya kiblatnya di sono. Kita mau sujud syukur. Pertama rukunnya niat. Nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun mengucapkan niat pakai mulut itu hukumnya sunnah. Niat yang wajib, yang fardu adalah di dalam hati. Ketika kita takbiratul ihram, Allah, itu di dalam hati niat. Saya niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Jadi begini, Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar. Apa bacaannya? Udah, yang gampang aja. Sama seperti kalau kita sujud dalam sholat, yaitu bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali, langsung bangun dari sujud. Allahu Akbar. Dan ketika bangun, posisi duduk langsung duduk tawaruk. Begini. Setelah begini, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih ya Allah, saya mendapatkan nikmat mendadak. Jadi begitu cara sujud syukur
di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi nggak sembarangan langsung sujud gitu aja, ada aturannya. Jadi nggak kayak seperti yang biasa kita lihat di TV-TV. Biasanya di acara uang kaget, begitu dapat uang kaget langsung aja sujud. Punya wudhu enggak, nutup aurat enggak, madhab kiblat enggak, main sujud aja. Jadi bukan begitu. Atau misalnya juga di acara bedah rumah, begitu dikasih kabar, selamat rumah Anda akan kami bedah, langsung aja sujud. Punya wudhu enggak, nutup aurat enggak, madhab kiblat enggak, main sujud aja. Atau biasanya juga kita lihat pemain bola, begitu habis ngegolin, gol, langsung aja sujud. Punya wudhu enggak, madhab kiblat enggak, nutup aurat enggak, mana pakai celana pendek, main sujud aja. Itu dosa di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Karena bukan begitu, ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi bukan langsung main sujud aja, ada aturannya. Jadi begitulah cara sujud syukur di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dan yang keempat, yang diharamkan bagi orang junub, wa hamlu mushafin, membawa Al-Quran. Jadi orang junub dilarang membawa Al-Quran. Yang kelima, wa massu waraqatin walawil bayadho, haram orang junub memegang lembaran Quran sekalipun bagian yang kosong. Jadi orang junub itu dilarang membawa Quran, juga dilarang memegang lembaran Quran sekalipun bagian yang kosong. Kayak di pinggir-pinggirnya itu kan kosong, nggak ada tulisannya, tetap haram, nggak boleh kalau lagi junub. Yang keenam, al-mukthu fil masjidi, diam di dalam masjid. Jadi orang junub haram diam di dalam masjid. Dan yang ketujuh, wa qiraatul Quran, membaca Quran. Jadi orang junub haram membaca Quran kalau niatannya membaca Quran. Tapi kalau niatannya bukan membaca Quran tapi membaca doa, itu boleh. Contoh, sehabis bersetubuh ngantuk, sehabis mesmeo sama bini ngantuk mau langsung tidur. Sebelum tidur dia baca kulhu 3 kali, falak sekali, annas sekali. Itu Quran. Tapi niatannya bukan baca Quran, tapi baca doa keselamatan sebelum tidur sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Maka itu boleh, enggak haram walaupun junub. Karena niatannya bukan membaca Quran tapi membaca doa. Tapi kalau niatannya membaca Quran, haram. Itulah diantaranya hal-hal yang diharamkan atau dilarang bagi orang yang junub. Nah, dari penjelasan di atas, sekarang kita udah tahu apa-apa saja yang diharamkan atau dilarang bagi orang yang junub. Sekarang kita tinggal lihat di antara yang dilarang bagi orang yang junub, ada enggak disebutin di situ makan, minum dilarang bagi orang junub? Jawabannya enggak ada. Berarti boleh bagi orang yang habis keluar mani, bagi orang yang habis berhubungan intim, boleh makan, boleh minum walaupun belum mandi junub. Cuman hukumnya makruh. Terus gimana supaya nggak makruh? Nah, supaya nggak makruh, sehabis berhubungan intim, bersihin dulu kemaluannya, setelah itu wudhu. Kalau udah wudhu, mau makan, mau minum, silahkan, nggak makruh. Terus, apakah sehabis berhubungan intim itu diwajibkan langsung mandi? Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wala yajibu fauran,
tidak diwajibkan langsung mandi. Jadi nggak apa-apa sehabis bersetubuh, sehabis mesmeu nggak langsung mandi. Mandinya ntar aja sekalian kalau mau subuh, boleh. Karena tidak diwajibkan langsung mandi. Kalau diwajibkan langsung mandi, waduh, kasihan pengantin baru. Kalau kita onam pengantin bau, pengantin lama, udah jarang-jarang ngames-mewnya juga. Kalau pas lagi mau ngames-mew juga paling 1 ronde doang semalam. Tapi kalau pengantin baru, semalam bukan sekali, kadang 3 kali, kadang 5 kali, bahkan kadang sampai 7 kali semalam. Kalau diwajibkan langsung mandi, berarti semalam 7 kali mandi. Waduh, bisa jadi ikan kembung. Ya Allah. Beres ronde pertama pakai gaya baralak nyengkleh. Begitu beres langsung mandi. Setelah mandi kira-kira dapat setengah jam, main lagi ronde kedua. Pakai gaya ajul gedang. Beres ronde kedua langsung mandi lagi. Setelah mandi kira-kira dapat setengah jam, main lagi ronde ketiga. Pakai gaya kerecek marmut. Beres ronde ketiga langsung mandi lagi. Setelah mandi kira-kira dapat setengah jam, langsung main lagi ronde keempat. Pakai gaya kapal miring. Beres ronde keempat langsung mandi lagi. Setelah mandi kira-kira dapat setengah jam, main lagi ronde kelima. Pakai gaya gerayam nilem. Beres ronde kelima langsung mandi lagi. Setelah mandi kira-kira dapat setengah jam, langsung main lagi ronde keenam. Pakai gaya jomplang roda. Beres ronde keenam langsung mandi lagi. Setelah mandi kira-kira dapat setengah jam, langsung main lagi ronde ketujuh. Pakai gaya gunung rugrug. Beres ronde ketujuh langsung mandi lagi. Waduh, bisa-bisa jadi bujair tuh orang. 7 kali mandi semalam. Masya Allah. Makanya agama tidak mewajibkan langsung mandi. Karena kalau diwajibkan langsung mandi, tentunya akan memberatkan bagi orang yang ngames-mewnya berkali-kali dalam semalam. Bagi orang yang paling cuman sekali onam, nggak memberatkan. Ini buat orang yang semalam sampai 7 kali, bisa 7 kali mandi dia. Waduh. Nah, jadi intinya makan, minum sehabis berhubungan intim boleh, tidak dilarang. Cuman hukumnya makruh. Supaya nggak makruh harus wudu dulu, baru nggak makruh. Demikian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.